Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Masjid Baitus Salam Darussalam Keranggan Nambahan Ngasem Kediri ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada saat ini kita masih diberi kesehatan dan kalian kesempatan sehingga kita sedaya taksih saged rutin inggih punika pengaosan utawi kajian. Mugi-mugi kerawuhan panjenengan sedaya wonten masjid mriki, majelis mriki sedayanipun beto barokah berkah kagem kita sedaya, kagem keluarga kita, lan mugi-mugi angsal ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Salawat wa salam mugia-mugia dumateng harsanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluarganipun, sahabatipun dan umatipun. Mugi-mugi kita sedaya selalu berharap, selalu mohon semoga kita menjadi umat Nabi Muhammad dan besok mendapat syafaat dipun saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, walaupun waktunya tidak terlalu lama, tetapi kita masih diberi kesempatan untuk bertolabul ilmi. Itu adalah menunjukkan bahwa kita ini adalah betul orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan demikian? Karena tidak semua orang yang menyatakan iman, tidak semua orang yang menyatakan bahwa dirinya ilmunya belum banyak, itu tapi ternyata hanya bisa dihitung orang itu yang betul-betul mau ikhlas, ringan hatinya, ringan badannya untuk menghadiri di majelis-majelis taklim. Makanya insya Allah kita ini adalah makhluknya Allah yang betul-betul dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini perlu kami sampaikan, dan hal yang akan kami sampaikan ini adalah merupakan suatu kebiasaan yang menjadi kewajiban kita sebagai makhluk Allah, sebagai orang yang mengaku beriman, sebagai makhluk yang mengaku dan memeluk agama Islam, sehingga apapun yang dipikirkan, apapun yang dilakukan, apapun yang diucapkan, semuanya itu adalah satu, hanya karena Allah Subhanahu wa taala.
Maka dari itu semua makhluk Allah, terutama manusia kita ini, pengen hidupnya di dunia dan di akhirat itu adalah bahagia, selamat, ya, itu harapan kita. Maka dari itu sangat sering, bahkan setiap hari, kalau kita habis sholat, setelah zikir kita pasti berdoa. Dan doa kita itu ujung-ujungnya biasanya yang mendekati akhir itu adalah yang kita sudah tidak sudah terbiasa, pasti ditutup dengan doa agar diberi selamat dunia akhirat. Inggih punika ingkang mungel Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ada doa satu jagat yang ngarani wong-wong itu nggih, doa satu jagat. Apa sih ngoten niku nggih penapa nggih Pak Bu nggih? Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Terus dan peliharalah kami, maksudnya konjogor, jagalah, peliharalah kami dari api neraka. Dan ini adalah doa yang selalu kita panjatkan, kita mohonkan kepada Allah. Bahkan doa ini tidak hanya bersolat, setiap ada acara apapun, pokoknya acara apapun lah, pasti kalau ada doanya itu akhir-akhirnya itu mesti ujungnya pasti Robbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya. Dan itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masalah doa itu adalah senjata yang ampuh untuk orang mukmin. Senjata ampuh ini karena apa? Berkait dengan doa. Selain kita bisa berdoa sendiri, kadang-kadang itu kita kan minta bantuan doa kepada orang lain. Biasanya pun yang biasa kita minta tolong mendoakan kita, itu sih Bapak Ibu. Biasanya kita minta didoakan oleh siapa? Yang pertama adalah orang tua, kita. Nah, kenapa kita minta doa kok selalu lewat orang tua? Alasannya apa Pak? Dan sendiri alasannya Pak. Kita akan minta doa setiap ketemu orang tua, bahkan kita mohon Pak, Bu, nyuwun panjenenganipun nggih, kula badhe ngeten jenengan dokaaken nggih. Lah ngono Pak Bu nggih. Kita dari kecil seperti itu. Alasanipun ingkang umum dan pasti karena orang tua kita adalah, terutama ibu, adalah orang yang bersusah payah mengandung kita, melahirkan kita, membimbing kita, ngopeni kita, merawat kita. Ayah juga demikian bersusah payah bagaimana anaknya semuanya itu ingin menjadi anak yang soleh-solehah. Pasti tidak lepas orang tua itu mendoakan anaknya walaupun tidak diminta, itu pasti. Tapi kita sebagai anak juga harus pasti minta doa dari orang tua, yaitu didoakan kepada Allah. Otomatis orang tua yang seperti itu, insya Allah doanya itu adalah makbul, ya, mustajab dikabulne kalian Allah. Wonten malih Bapak Ibu, kita secara umum manusia itu nyuwun donga itu biasanya itu lewat kita Bapak. Yaitu yang pasti adalah satu, yang secara umum adalah orang-orang soleh. Mungkin disebut Bapak Kiai, ulama, ustaz, terus nopo-nopo biasanya pun ngaten. Karena apa? Karena berharap orang yang soleh, yang itu berarti orang itu adalah dekat pada Allah. Sehingga kalau kita minta tolong didoakan itu, insya Allah orang yang dekat dengan Allah itu sudah mudah dikabulkan oleh Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tapi ada Pak, kalau kita ingat, apakah manusia yang kita kenal untuk doa itu seperti orang tua kita tidak punya dosa? Punya, orang tua tidak ada yang tidak punya dosa. Apakah para kiai
para ulama, para dai, umpamipun kados kula tukang ngaji ngaten iki, napa boten kagungan dosa? Kathah dosane sami. Loh, akhirnya timbul pertanyaan, lho Ustaz, lah dan dungane niku nuwun donga yang itu tapi tasik kathah dosane niku dos pundi? Nah, itu tetapi tergantung niku tingkat kedekatan siapa yang kita minta tolong untuk ikut mendoakan kita. Itu tadi adalah orang tua, insya Allah tetap terkabulkan, dan orang-orang soleh. Tapi Bapak Ibu, ternyata Allah itu sudah menyiapkan, sudah menyediakan makhluknya yang tidak punya dosa sama sekali, makhluknya yang sangat taat patuh pada perintah Allah, tidak pernah membangkang di perintah apapun, itu ternyata juga setia mendoakan makhluk Allah yang namanya manusia, termasuk kita ini Bapak Ibu. Nah, siapa dia? Sinten Bapak Ibu? Malaikat. Nah, malaikat itu adalah makhluk Allah yang sangat juga dikatakan mulia, tidak punya dosa, patuh taat kepada Allah, sehingga apapun yang kalau malaikat itu menyampaikan sesuatu pasti dikabulkan oleh Allah. Inilah Bapak Ibu materi yang ingin saya sampaikan, bagaimana kita sebagai makhluk Allah yang banyak dosa ini, ternyata kita minta pertolongan lewat malaikat bisa ikut mendoakan kita. Nah, bagaimana caranya kalau demikian supaya malaikat mendoakan kita? Kata Bapak Ibu, waktu dan tipsnya atau cara-caranya bagaimana, atau pasangan bagaimana malaikat itu ikut mendoakan kita. Ini ikut merasakan beberapa macam. Yang pertama, malaikat akan ikut mendoakan makhluk Allah yang namanya manusia apabila satu, gemar menuntut ilmu agama, senang boleh ilmu. Yang kedua adalah orang makhluk Allah yang juga mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Jadi yang pertama orang yang senang boleh ilmu, ingkang nomor kali tiang ingkang menyampaikan ilmu yang bermanfaat. Ingkang nomor tiga yaitu orang yang rajin, kalau memang ada, yaitu menjenguk orang atau saudaranya yang sakit. Yang keempat yaitu orang yang rajin berinfak. Yang kelima, orang yang mendoakan orang lain, orang yang mau mendoakan orang lain dan ternyata yang didoakan itu tidak tahu. Mbak ini pulau dengan jenengan, tapi kalau betul ngomong-ngomong, mungkin pulau pastor beliau, mungkin pastor putih pulau dengan jenengan. Loh, itu kita nggak pernah ngomong. Ini ternyata malaikat luar biasa ikut mendoakan. Nah ini Bapak Ibu. Terus berikutnya yaitu berdoa saat keluar rumah. Yang ketujuh, sholat di shaf pertama. Waktu sholat itu di shaf pertama posisinya. Yang kedelapan, berada di dalam masjid dalam keadaan suci dari hadas. Yang kesembilan, tidur dalam keadaan suci. Itu malaikat ikut mendoakan kita. Ini saya rinci beberapa macam ini, termasuk orang yang bertaubat. Ini ada 10, tapi insya Allah masih ada yang lainnya. Bapak Ibu yang kami hormati, niki mengke kula insya Allah namun sakit nyampe kali kalau tidur, ya. Kalau buku pas dulu keuangan ini dari tersebut, ya. Engkang nomor 9, bagaimana agar malaikat mau mendoakan kita? Mari Bapak Ibu kita gemar, semangat, terus lagi, boten usah males, boten usah kakean alasan, dengan ikhlas menuntut ilmu agama. Contohnya kasus ngaten iki, contohipun, nggih. Karena dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Darda radhiyallahu anhu dan disahihkan oleh Ibnu Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, langsung kula kupas per
kata nggih perbuatanipun wa innal malaikata latadau, sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap mereka. Ini yang pertama. Sesungguhnya para malaikat itu meletakkan sayap mereka. Diletakkan di mana? Yaitu ajnihataha ridhaan li talibil ilmi, yaitu diletakkan di atasnya sebagai bentuk keridoannya, yaitu di atas para penuntut ilmu. Nah, berarti pada saat ini kita kan sedang belajar menuntut ilmu agama. Saat ini pula Bapak, malaikat itu tidak hanya menyaksikan, ternyata malaikat itu ridho dan meletakkan sayapnya itu di atas kita Bapak Ibu saat ini. Ya, saat ini di atas kita, yaitu karena kita sebagai yang disebut para penuntut ilmu. Wa inna alima la yastaghfiru lahu ma fis samawat, dan sesungguhnya orang yang berilmu itu walam fil ard hatta rafiyatani fil ma, dimohonkan ampun oleh penghuni langit. Maksudnya penghuni langit itu ini Tuhan malaikat jiwa. Dan bumi, penghuni bumi maksudnya pun hingga ikan di air. Ya Allah Bapak Ibu, ternyata saat ini dan kapan-kapan mawon panjenengan pas di majelis taklim atau di tempat manapun sedang berbincang-bincang, sedang mendengarkan, sedang menuntut ilmu, mencari ilmu, Masya Allah, malaikat itu ridho dengan kita dan meletakkan sayapnya menaungi kita, ikut mendoakan apa mau kita. Dan bukan hanya malaikat yang disebut penghuni langit, ternyata juga penghuni bumi. Penghuni bumi itu kata Bapak Ibu, boten namung menungso, boten malaikat, seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, dan macam-macam yang ada di bumi, penghuni bumi ini ternyata ikut mendoakan kita. Maka di dalam hadis ini yang terakhir, yaitu hingga ikan di air. Ini hadis sungai Pak. Dan terus ikan di air pun itu ikut mendoakan kita Pak saat ini. Maka dari itu Bapak Ibu, pas kita kaosnya teniki, belajarnya teniki, ya Allah, mari itu kita tingkatkan terus Bapak, sering-sering menuntut ilmu dimanapun berada. Ternyata yang mendoakan kita itu adalah bukan hanya malaikat penghuni langit, tapi penghuni bumi, bahkan sampai penghuni di air, ikan pun adalah ikut mendoakan. Mudah-mudahan itu betul-betul dilaksanakan malaikat dan dijaga oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak Ibu, ternyata ada dua hadis yang berikutnya, yaitu hadis riwayat Tirmidzi. Niku nggih dipun sampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu", sesungguhnya sungguh Allah Azza wa Jalla dan para malaikat. Nggih, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard, serta seluruh penghuni langit dan bumi. Ini identik kalian hadis ingkang pertama wau. Nanti bedanya di mana? Nggih, hatta namlaka fi juhriha, sampai semut. Nah ini, sampai semut di lubangnya. Semut lubang itu Pak, sampai semut di lubangnya. Nggih. Wa hatta huda la yusallun, dan ikan di lautan, ikan sampai ikan di lautan bersolawat ternyata. Mulai malaikat, ya, itu tadi di atas malah innallaha, sungguh Allah Azza wa Jalla dan malaikat itu bersolawat. Kalau Allah bersolawat kepada Nabi itu adalah penghargaan,
Tapi kalau nabi, malaikat itu bersolawat, itu adalah mendoakan. Mendoakan kepada orang yang menuntut ilmu. Untuk siapa itu? Alal mu'allimin nasil khair, yaitu untuk orang yang mengajarkan, ya, orang yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Nah ini loh Bapak Ibu. Terus antara panjenengan yang menuntut ilmu, termasuk pulau mungkin saat ini yang sedang menyampaikan ilmu yang bermanfaat, ternyata luar biasa. Yang bersama-sama mendoakan kita itu bukan hanya malaikat, ternyata makhluk di bumi sampai semut, hewan pun di lubangnya disebutkan di sini, ternyata ikut bersolawat mendoakan kita Bapak Ibu. Kalau sampai menikahnya Bapak Ibu, lihat dumakan kewan gitu. Awak diri ini kok hati-hati lah. Kenapa santos dumakan kewan? Semut, kita semut itu pada nyolong atau boleh semut terbang itu, kebuah terkekit nonton. Ternyata kita tidak dalam hal ini ikut mendoakan kita hati-hati. Ojo syukur, komo yo, muatan ini dibuang terus di apa yang digeruduk minyak macam-macam nyur sewu. Kalau kita membaca hadis ini, ya Allah, ternyata para hewan seperti itu, hewan itu ada ikut mendoakan kita. Makanya ada juga dalam hadis yang lain seperti apa? Ayam jago, ayam jantan itu kan ada badannya juga. Kalau malam hari itu mulai narani kurung, narani. Wis kok bahasane apa niku nggih. Itu ternyata ada utusan Allah itu bersama malaikat itu. Yaitu membangunkan kita pada malam hari. Pernah sakit menikah Bapak. Ini hewan yang saya contohkan hanya semut, ikan dan jago, ayam jago lawan. Belum hewan-hewan yang lainnya. Yang sewu mulane awak dhewe niku sing bapak-bapak nggih, kakung niku biasanya kan tukang penyembelih. Tukang penyembelih burung, penyembelih apa niku ayam, penyembelih wedhus, penyembelih sapi dan macam-macam. Makanya adabnya itu ada, tidak boleh sembarangan. Lah mosok Pak arep beleh pitik itu ya. Kudune ada beleh pitik Pak. Itu adabnya ada, sunat-sunatnya ada. Itu harus disiapkan betul. Pisaunya yang untuk menyembelih itu harus disiapkan betul. Pisaunya bagaimana? Wis landep tenang apa dulu? Ojo sampai mau beleh apa ayam atau yang lainnya itu ketul. Bahaya itu dia. Oke makanya, wah ini pisaunya ketul ayam. Yo saya diundang. Nah kalau situ kan jangan kita disandingin. Para pembuatan ini berasal ya. Ojo sampai mau menyembelih hewan katakanlah ayam niku nggih. Ternyata sing ngosek niki mungkal pisone karo sing nyekel ayame sing ngewangi nek sandingin. Ya Allah, kasihan banget. Termasuk mau menyembelih hewan kurban besok juga hati-hati nggih. Apapun pokoknya hewan yang halal yang melalui penyembelihan itu tolong betul ekstra hati-hati. Ternyata semua makhluk di bumi dan di laut, di air itu sampai dikatakan semut di lubangnya ikut mendoakan kita semuanya. Ya, Bapak Ibu. Tapi dengan catatan itu satu, kita sing rajin ikhlas menuntut ilmu agama. Yang kedua, kados panjenengan kula lek sampun gadah ngeten iki bisa ditularkan menyampaikan ilmu yang bermanfaat kepada siapapun, terutama kalau kita sudah dapat ilmu kepada keluarga minimal, kepada istrinya, kepada suaminya, kepada putra putrinya, kepada cucunya, pokoknya anggota keluarga. Berarti posisi kita bisa berperan sebagai penuntut ilmu dan bisa berperan sebagai penyampai ilmu yang bermanfaat. Bukan namun ilmu agama, ilmu apapun yang bermanfaat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu adalah sudah saya sampaikan dua, malaikat akan ikut mendoakan, bahkan bukan hanya malaikat,
yaitu bagi orang yang rajin, gemar, senang untuk ilmu. Yang kedua, yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Mulanya pernah pulau sampai akan tiang itu, kalau menurut dawuh Rasulullah, kalau bisa orang berilmu itu memiliki tingkatan yang tinggi, yang paling tinggi. Makanya kita harus sering-sering menuntut ilmu bisa biar mencapai tingkatan yang tinggi, yaitu yang disebut pun aliman, yaitu orang alim atau orang berilmu. Tapi ini suatu sakit mati, supaya ngaji ya. Isu-isu kan luar tubuh, kan dongak nih Bapak. Pun kalau latingakan tadi, wow. Makanya Rasulullah itu berharap siapapun yang gemar mengaji, gemar menuntut ilmu dan mau menyampaikan ilmu yang bermanfaat, itu diharapkan oleh Rasulullah pun aliman, yaitu jadi orang yang alim atau orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu adalah satu, adalah orang yang betul-betul banyak ilmu yang sudah yang dipelajarinya, yang kedua dipahaminya, yang ketiga diapalkannya atas ilmu-ilmu yang didapatkan, yang berikutnya adalah bisa didakwahkan. Itu namanya orang aliman. Dan sebagai rujukan untuk orang-orang yang mungkin belajar kepada orang yang alim atau aliman. Kan level teman-teman yang bersagem aliman, yaitu al-muta'alliman, yaitu orang yang gemar, senang, rajin menuntut ilmu. Walaupun kita tidak bisa menyampaikan, tidak mampu atau belum bisa menyampaikan kepada orang lain, tetapi kita hobi, senang menuntut ilmu, hadir di majelis taklim. Itu adalah harapan Rasulullah, itu juga harapan Rasulullah. Jadi terkait dengan malaikat untuk mendoakan tadi, ternyata betul-betul luar biasa harapan Rasulullah kepada kita itu. Al-muta'alliman, ya. Jadi sergem, senang, keluarganya dijak ngaji. Pak kata itu keluarga jenengan dijak ngos dari rombongan Pak. Les sakit sama cimati dijak ngos dari ya Pak. Ya, nego ya. Jadi nanti ilmunya biar imbang. Biasanya itu kalau dalam rumah tangga itu ada yang seluruhnya, mulai ayahnya, ibunya, anaknya, sergap semuanya diajak ngaji. Tapi ada juga Pak, itu dalam rumah tangga itu sing sergap ngaji ini Pak ibu netok pun jawatan. Tapi berapa ibu nanti kurang ngaji? Watan apa buatan itu? Watan itu. Lah terus bagi ibu semua ngaji ilmu akeh, bosone omah, bapaknya betul nanti kira ngaji ngaos, betul jaga ilmu nih. Engkau lek keliru dikandani kalau ibu sakjane ilmu sapa ngaji, iku malah bantah. Lah ngoten niku mungkin terus pundi lek boten kelop niku mungkin. Makanya ngaji menuntut ilmu itu kalau bisa adalah satu keluarga total kalau bisa. Nah ini manfaatnya luar biasa. Insya Allah kalau satu keluarga total itu baru mengaji terus kemana-mana, selama tidak ada undur, insya Allah keluarga kita adalah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Apapun ada masalah pasti dipecahkan dengan baik. Masalah apapun, karena masing-masing kandungan ilmu nih. Nah, tapi kalau satunya ilmu nih, angka sijine blas umpama saiki, wah iki kan ngene teman ya. Nah, akhirnya terjadi berkurang terus yang terjadi. Ya mungkin panjenengan sedaya kita sedaya nggih Bapak Ibu keluarga kita bisa rajin menuntut ilmu nggih teng majelis taklim. Itu adalah al-muta'alliman. Yang berikutnya al-mustami'an. Al-mustami'an itu tingkatannya ngadap ya Pak, ngadap malih. Bukan terlalu sumur ikut ngaji, tidak semangat, tapi jauh orang yang seneng aja
ae, rungokne ngaji-ngaji niku seneng ae. Masih gak terkait majelis taklim, belum mungkin ada tutup, belum mungkin itu endi, tapi tidak terlalu rajin seperti kita. Itu namanya mustami'an itu. Seneng rungokne ya mawon. Itu diapik Pak itu, tasik saya itu. Rasulullah di rumahnya tentu punya nilai bagus itu. Karena terkait dengan ilmu, masih malaikat mendoakan. Masih ikut mendoakan malaikat itu. Ya. Di bawahnya lagi al-mutibban. Iki punika piantun tiyang muta alimat tidak, muta alamat tidak, mustami'at tidak, tapi namun seneng ngoten mawon. Kali ilmu itu namun seneng. Tapi ilmu budaya rasa-rasa. Yo percaya yo yakin iso bendalo. Aku seneng kok kadang ngaji. Yo aku coba ayo ngaji. Gue beli foto duit ilmunya. Oh kenapa? Terus kok bendalo. Aku cerita ngomong lain. Loh, ngoten niku. Loh, lah anak ini bisa nonton suwe bu aku repot aku ngene-ngene alasan mana lek jenenge anak. Nah, ini tingkatan-tingkatan ilmu ini lah yang perlu kita perhatikan. Gak apa-apa kita masih bawah, mungkin mutiban, wis pokoknya seneng ilmu percaya yakin bahwa Islam ilmunya apik, ilmunya wakeh dan pahalanya luar biasa. Tapi gak gelem kenyang niku lho, rungokne ra gelem kadang-kadang. Tapi sih seneng. Nah, itu namanya mutiban. Tapi ingkang terakhir Pak sampun ngantos ingkang nomor gangsal. Ingkang nomor gangsal niku tiyang yang tergolong rugi, tidak punya ilmu sama sekali, malahan fatahlik, tidak beruntung, malah merusak, malah setengahnya dimentai wong ngaji. Kalau sok-sok suci, kalau sok pinter ngaji bendino. Loh, lah niku Pak bahaya Pak. Uang harus mendingan niku bahaya. Apa meneh wis beda kelompoke ngono lho. Ngomong ki wis kelompoke batin. Kok kelompoke Pak sampai mengucapkan sesuatu suudon saja, pikiran yang jelek saja, hati yang tidak baik saja pada orang lain. Hati-hati, di hadis yang lain ada. Itu Pak Sis, saya setiap hari kan share di grup itu Pak Sis. Itu apa kopimu itu adalah insya Allah itu salah satu pasti saya mengambil di Al-Quran atau di hadis itu ada. Orang itu kalau seudon dengan orang lain, mencela pada orang lain, memaki pada orang lain, walaupun tidak diomongkan kepada orang lain, tidak digibahkan, bisa-bisa orang apa yang diomongkan itu, kejelekan itu akan balik kepada dirinya sendiri. Itu di hadisnya ada Pak. Umpamane awake dhewe nelokne wong kaya Pak. Wong ora tau salat. Wong penggane bumi barang wong. Itu bahaya Pak. Dan kita ini lho Pak, ora diomong-omong dengan ngomong iki lho. Nelokne wong ketoke elek, tapi itu nanti akan kembali pada dirinya sendiri yang ngomongkan itu. Kalau tidak pada dirinya sendiri sampai mati, insya Allah kepada anak keturunan Pak. Bahaya Pak. Makanya hati kita terjaga Pak. Kusudon saja pada siapapun. Jangan memandang orang kelihatannya jelek di masyarakat itu kita ikut mengatakan bahwa orang itu jelek. Kalau perlu kita doakan, itu tadi Pak. Yang pertama tadi saya sampaikan yaitu mendoakan orang lain yang orang lain itu tidak tahu kalau kita doakan. Oke, kita sekolah kedap. Nah, mendoakan orang lain itu ya. Sekarang ingkang nomor 3 Bapak Ibu, yaitu malaikat akan ikut mendoakan kita apabila kita menjenguk orang sakit. Mungkin keluarga kita, mungkin saudara kita, mungkin sahabat kita, mungkin tetangga kita, siapapun yang pas kena musibah sakit, monggo enteng kita menjenguk, ya, menjenguk. Terus putih ceritanya pun malaikat untuk mendoakan di sini dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dan dinyatakan sahih oleh Al-Hakim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Ma min muslimin ya'udu musliman ghudwatan illa salla hatta yumsiya wa in 'adamu 'asiyatan illa salla 'alaihi sab'una malakin hatta yusbiha wa kana lahu khair wa kana lahu qaribun fil jannah fil jannah. Hubungannya kali surga ini, ya. Apa sih pun mengatakan Bapak Ibu, kalau kita mau mendoakan orang yang sedang sakit, tidaklah seorang Muslim menjenguk saudaranya sesama Muslim di suatu pagi. Ini maksudnya menjenguk orang sakit waktu pagi. Ternyata melainkan 70.000 malaikat akan mendoakannya hingga sore hari. Nah ini Bapak Ibu, malaikat itu kita tidak ada yang tahu Pak jumlahnya berapa. Tapi di dalam hadis ini ternyata kalau kita menjenguk orang sakit pagi hari, 70.000 malaikat akan mendoakannya hingga sore hari. Nah, kalau jenguknya sore hari, ternyata dalam hadis ini, jika ia menjenguknya di sore hari, maka 70.000 malaikat akan mendoakannya hingga paginya, hingga pagi. Jadi ada dua shift, ya, malaikat itu yang bertugas ikut mendoakan orang yang mau menjenguk saudaranya yang sakit itu ada dua shift. Dan jumlahnya tidak sedikit, 70.000. Dan tujuannya kalau kiai siji itu lumayan ampuh. Tujuannya orang tua itu orang ampuh. Apa meneh malaikat yang jumlahnya 70.000 dan dia akan mendapatkan buah-buah di surga. Ya Allah Bapak, awak ini kadang-kadang melihat hal seperti ini sepele Pak. Saudara kita, teman kita sakit, kadang-kadang itu kita hanya mendoakan di rumah saja. Ya boleh, sudah bagus itu mendoakan tadi. Apalagi dilengkapi kita mau datang menjenguk saja. Dan otomatis saya menjenguk dan mendoakan loh dia, mungkin dipotong, otomatis mendoakan. Insya Allah doa panjenengan calon apa? Doa bagaimana menjenguk orang sakit. Ternyata menjenguk orang sakit itu juga ada adabnya, juga ada rambu-rambunya. Yang pertama, Bapak Ibu, umpami menjenguk sedherek ingkang lagi gerak. Satu, kita harus tahu waktunya. Kadang-kadang kan boten anu ya, sopun dulu, jam piro, apalagi yang sakit itu sebetulnya harus saatnya istirahat, tapi orang itu teko. Dan ini bahaya juga, ini adab juga ini, adabnya. Tapi di dalam hadis ini kalau bisa kita pahami hadis ini saja. Lah iso utawa sore. Nah ini emang kalau kita tidak melaksanakan ini. Karena apa? Karena 70.000 malaikat ikut mendoakan. Ini. Terus yang kedua Bapak Ibu adabnya, kita jangan lihat waktunya, juga melihat kondisi yang dijenguk. Kondisinya memang sudah parah atau belum, kritis atau tidak. Nah ini nanti mengganggu atau tidak, ini juga perlu. Walaupun nopo kabis ini harus nanti terus pokoknya betul-betul tak parah nih, gerutut. Jangan kalau ada masyarakat kalau pegawai ini betul nanti apa? Gitu Pak Bu. Ya gitu. Nah itu ya Bapak Bu. Itu. Terus yang ketiga adabnya itu tadi adalah kita juga harus pokoknya membuat nyaman yang dibesuk, yang dikunjungi itu adalah kata-kata kalimat-kalimat yang menyenangkan. Selain doa ngomong-ngomong menyenangkan, ojo malah ditolong wakoni renono, bari wakoni renono, pokoknya bari kecelakaan yang di tujuh nek ngomong yo enek luwih temen dibanding dengan ojo ngomong. Lah itu jenenge waduh. Malah sing kono mah gak suwe mati yo. Perhatikan ya Bapak Ibu, hati-hati. Jadi walaupun menjenguk
orang sakit yang sudah dijamin oleh Allah 70.000 malaikat itu mendoakan yang menjenguk, itu ternyata ya kita harus juga pakai akhlak, istilahnya adabnya, ada akhlaknya juga ya, ada adabnya, ada akhlaknya, yaitu yang sering kita adab yang berikutnya yaitu kita pasti harus mendoakan Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa wasbi'i wa antas safi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Itu minimal kita mendoakan. Lek teman-teman yang betul sakit gunane ngoten niku dengan bahasa Indonesia basa Jawa mawon. Bapak kula badhe maksul mugi-mugi panjenengan enggal dipun paringi saran. Minimal iku mawon suwun niku. Wong jenengan boten donga niku lho dugi mawon ketok niku lho suwun sing digene niku saestu niku. Saestu. Mas ora gowo-gowo to kowe. Lah jenengan terus donga apa donga sampai kunjungi tiyang gerang gowo jangan gowo nanti tidak kelabian apa-apa masih ngegawati non-non itu loh. Terus ini sing jenengan sambani sinten to niku sajane. Ya apa-apa enggak mati sing nunggu maksudnya ya. Tapi minimal yang susah itu adalah orang yang lagi menyandang sakit yang berat itu. Ya, aku dengan cara yang lain lah, monggo minimal doa. Kalau yang praksis Bapak Ibu, kalau niku lek rumah sakit Khadijah itu murah niku ya. Niku Ustaz Herwanto, Ustaz Panjenengan. Niku memang pegawai situ dan kiainya rumah sakit situ. Setiap hari Jumat pagi itu pasti keliling setiap kamar. Masing-masing kamar masuk assalamualaikum didoakan. Masuk kamar berikutnya assalamualaikum didoakan. Luar biasa Ustaz Herwanto itu. Mungkin sadar apa itu kata tadi minggu ini deh. Nah itu saya tahu sendiri. Setiap kali telepon akhirnya kita kami terus kasih anu gini kita kasih keliling kegiatan kalau lek Jumat injing itu ngeten iki mesti itu terus kalau pas datang ke rumah sakit Khadijah ngoten saya pengen tahu betul ternyata betul. Jadi keliling saya ikuti itu. Loh, itulah Bapak Ibu, jadi karena kita tahu hadisnya seperti ini Bapak Ibu, menjenguk orang sakit itu ternyata Masya Allah luar biasa, malaikat ikut mendoakan kita. Loh, terus ngono ada ini sebuah cerita itu ada sebuah cerita karena memahami hadis ini sampai jaga hati nih. Ada seseorang itu yang ingin mendapatkan 70.000 malaikat ikut mendoakan. Bendino itu loh, bagus jemput yang sakit. Bukan dia boten, tapi datang ke rumah sakit. Walaupun hanya ketemu satu orang mendoakan, itu ada orang cerita seperti itu. Karena tahu manfaatnya hadis ini wow. Menjenguk orang sakit yang seperti itu luar biasa orang ini. Nah ini yang terkait dengan mendoakan mengunjungi besok tiang ingkang lagi gerak. Oke Bapak Ibu, ini terserah dengan opo nunggu wong kudu loro, opo lepas dulure loro tok, opo golek wong loro sabane terus monggo kersa. Yang penting hadisnya sudah saya sampaikan, manfaatnya luar biasa dan adab-adabnya juga seperti itu. Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah, itulah yang bisa saya sampaikan karena waktu sudah masuk isya nggih. Insya Allah niki banyak yang saya katakan bahwa malaikat akan ikut mendoakan kita itu banyak sekali amalan-amalan yang kita lakukan. Mugi-mugi kita boleh taksih diperparing kesehatan al-batin, taksih panggil kula panjenengan dulu sami-sami, terus ngawas sareng-sareng menuntut ilmu sareng-sareng belajar belajar dan mengajar. Mungkin di malaikat beserta kita itu mendoakan kita semuanya. Kalau kita mengatakan kula akhiri nasrul minallahi wa qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.